Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Wadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dari yang paling ringan sampai paling berat. Itu mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya singgung sebab pertama nanti ayat yang akan kita lanjutkan kajiannya, diantaranya itu ayat tentang bagaimana kita nanti akan menanti atau menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dan salah satu yang juga menjadi penantian banyak orang di akhirat nanti adalah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja adalah menjaga sunnah-sunnah, menjaga apa yang menjadi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang kelihatannya sepele,
Ya, karena itu di dalam kitabnya Imam Nawawi, kitab yang sering juga dikaji oleh umat Islam, kitab Riyadhus Shalihin, itu membuat bab tentang bagaimana kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk mengikuti, menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama berdasarkan surat Al-Hasyr, ya, ayat 7 dan surat Ali Imran ayat 39. Yang kedua begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ayat ini panjang, cuma ini diambil bagian akhir, sebenarnya bagian akhirnya. Jadi ini bicara tentang fai, ya, di belakang-belakang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka berhentilah. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Juga dalam surat Al-Ahzab, jadi beberapa ayat. Nah, kemudian ada contoh-contohnya yang kecil-kecil saja. Contohnya. Jadi kalau ayat banyak ya. Tapi contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, itu sederhana. Ini hadis-hadisnya terkait dengan perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, contoh yang lain yang dikemukakan oleh Imam Nawawi itu adalah hadis-hadis yang kelihatannya kecil. Ya. Misalnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan, anna rajulan nakala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul bi yaminik, qala la astati, qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibaru fama rafa'aha ila fihi. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada seseorang yang makan dengan tangan kiri di sampingnya. Jadi di sebelah Rasulullah SAW atau di dekat Rasulullah SAW ada orang makan tangan kiri. Oleh Rasulullah SAW diingatkan, qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang itu kemudian menjawab, mboten saged niki enten sing digawa kali. Misale kalau kalimat enten sing digawa itu tambahan saya. Gitu ya. Karena tidak bisa itu kan mungkin ada alasannya. Gitu ya. Mungkin ada alasannya. Ya. Mungkin tangan kanannya sedang memegang benda yang lain, barang yang lain. Kita juga nggak tahu. Tidak mungkin kan kalau bebas sih langsung bilang nggak bisa, itu nggak mungkin.
Pasti ada yang menghambat. Ya. Tapi itu pun oleh Rasulullah SAW disebut. Qul biyaminika qala la astati', enggak bisa ini. Iso tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lastata, bukannya kamu tuh enggak bisa. Tapi ma mana'ahu illal kibr. Yang membuat tidak bisa itu ya sombongmu itu. Ketika diingatkan tidak mengindahkan itu namanya sombong. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makan dengan tangan kanan. Ya, kadang-kadang mungkin ya tidak bisa dilakukan. Yang paling sering itu adalah pertama mungkin karena kebiasaan. Ya. Nah, kebiasaan itu terbentuknya lama. Maka tentu harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengubah. Kalau sudah niat sungguh-sungguh mengubah, kemudian dicoba. Ya. Kemudian dilatihkan. Kemudian kalau ada kekeliruan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Dan nanti akan berubah ya. Kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang benar dan baik. Ya termasuk minum. Ya. Itu diantara sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya ini mungkin juga sesuai ya dengan dunia medis ya. Meskipun apa namanya, mungkin berbeda dulu dengan sekarang. Ya. Apa itu? Hal yang sederhana, mematikan lampu ketika tidak perlu, gitu ya. Apalagi kalau malam dikurangi. Meskipun pada masa Nabi sumber pencahayaan itu berbeda. Ini hadisnya. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, ihtaraqa baitun fil madinati ala ahli minal lail. Pada satu malam di Madinah itu ada rumah terbakar. Ada rumah terbakar. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihi. Ketika berita tentang rumah terbakar itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, qala, beliau menjawab, Inna hadhihi nar atuwwul lakum, api yang membakar itu musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apabila kamu hendak tidur, matikan lampu. Nah, gitu kan? Oh, saling gini. Bukan hanya karena efisiensi. Kalau dokter mata atau dokter apa dia biasanya, itu juga menyarankan ya. Kalau tidur, lampunya dibuat lebih redup. Ya. Siji irit, loro sesuai kesehatan karena itu akan mengistirahatkan syaraf mata. Meskipun kita itu merem kalau lampunya itu padam, itu sebenarnya masih memaksa syaraf mata kita merespon. Ini kan ketoro, petang kali padam. Ya.
Coba kita pejamkan mata begini dalam kondisi lampu menyala dengan ketika lampu itu padam. Ya, itu beda. Lebih berat ketika terang gitu ya. Tentu saja kalau pada masa Rasulullah SAW ini sumber pencahayaannya adalah api biasa. Terus sekarang sudah pakai listrik, gitu ya. Ternyata itu sesuai. Sebelum kita ngerti seperti itu di Barat, di Eropa, orang kan sudah bikin lampu tidur ya yang lebih kecil, yang lebih redup, gitu ya. Secara keilmuan mereka ternyata sudah mempelajari itu, mengetahui itu, mempraktekkan hal yang seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW sudah berpesan seperti itu. Nah, itu sunnah-sunnah kecil. Nah, yang ketika begini-begini kan Rasulullah SAW mencontohkan. Ya, baik. Ya, itulah sebagian sunnah ya, tidak saya baca semua itu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan ayat 210 dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat ini bicara tentang bagaimana nanti orang-orang itu menantikan di hari kiamat ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat-malaikat Allah yang membawa naungan. Termasuk di dalam masa penantian ini adalah syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Shadaqallahul adzim. Baik. Yang pertama kata Allah, hal yanzurun. Ay hal yantazirun. Meskipun bentuknya yanzurun, nazara yanzuru itu melihat. Tapi di dalam bahasa Arab satu kalimat itu dengan kalimat yang merupakan pecahannya itu seringkali ada makna yang sama sehingga dimaknai dengan makna yang kalimatnya berbeda tapi sesungguhnya maknanya sama. Yang zurun itu yantazirun di sini, menunggu. Ya,
Hal yang zuruna, apakah mereka orang-orang, apakah manusia itu yang zuruna, yang taziru, ya, menunggu, menanti. Ya. Nah, kata hal di sini tuh tanda tanya. Apa itu? Sebenarnya itu merupakan huruf istifham. Tapi karena ketemu dengan huruf istisna illa, maka kata hal itu yang mestinya diartikan apakah itu artinya menjadi tidak, ya, sehingga hal yang zuruna illa dimana mayantaziruna illa, tidaklah mereka itu menunggu, menanti, ya, illa kecuali ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tidaklah di hari akhir nanti itu, khususnya di padang mahsyar itu, manusia menunggu kecuali yang ditunggu itu adalah datangnya Allah fi dhulalin minal ghamam, dalam bentuk zulal ay zilal, naungan minal ghamam, awan. Jadi nanti di padang mahsyar itu yang banyak ditunggu orang itu adalah naungan awan yang berasal atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Malaikat di situ ya ternyata juga merupakan subjek fa'il dalam bahasa Arab. Sama tadi dengan subjek yang pertama yang disebut itu adalah Allah. Sehingga maknanya tidaklah ada yang ditunggu oleh manusia itu di hari akhir kecuali Allah dan para malaikat yang membawa naungan berupa awan. Wa qudiyal amr, dan tidaklah orang itu menunggu di hari akhir di padang mahsyar nanti kecuali menunggu putusan perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu di beberapa riwayat hadis nanti kita akan tahu bahwa ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir di padang mahsyar itu, digambarkan oleh Rasulullah SAW, situasinya adalah situasi di mana matahari itu didekatkan dengan manusia, tidak dekat sekali. Nah, karena dekat sekali, panas sekali. Sebagian riwayat menyebutkan ada orang yang ya berkeringat sampai keringatnya itu membasahi, bukan saja membasahi badannya, tapi menenggelamkan badannya. Ya, dan itu tingginya bermacam-macam, ya. Nah, di antara yang mendapatkan keistimewaan satu nanti adalah karena tingginya itu bisa sampai leher, bisa sampai ya lebih dari itu. Salah satu yang punya keistimewaan itulah muazin, tukang azan. Lehernya panjang. Jadi motot ya lehernya tukang azan. Sepanjang kalau dia melantunkan suara azan itu. Makanya kalau azan ojo ndek-ndek sing tawa. Kalau bisa itu ya.
Karena panjangnya suara azan itu juga menentukan nanti ya diberikannya oleh Allah fadl keutamaan di hari akhir, ya lehernya kan memanjang dalam pengertian yang positif. Ya, saiki meneng-meneng gulune motor ya. Itu nanti begitu. Makanya nek azan niku sing suarane sing pasti enak niku. Ya meskipun nek wis kano sing azan maneh akhirnya kan ketemune sing tuwek-tuwek sing wis gak enak ya, wis sing wis cekak-cekak niku suarane. Tapi tetep nggak apa-apa. Itu berarti menunjukkan satu, kok sik nemen nih sing liyane kan sing azan gitu ya. Itu diantaranya nanti itu ya, yang mendapatkan keutamaan. Nah, di dalam sebagian riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang ditunggu-tunggu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya panjang ini ya. Misalnya ini ya, An Abi Hurairah an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anan nasa idza tamu li mauqifihim bil arasat tasyafa'u ila rabbihim bil anbiya'i wahidan wahidan. Nanti di akhirat itu dengan posisinya masing-masing orang itu nanti minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu pertolongan ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi satu persatu. Min Adam famam ba'dahu, dari Nabi Adam. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan satu persatu pergi Nabi Adam. Nabi Adam itu bapak Mokab. Nabi Adam. Dalam riwayat ini nggak ada ya, tidak disebut rinciannya. Dalam riwayat yang lain itu disebut rinciannya. Kata Nabi Adam, ngojo nak aku ketemu Sofian gara-gara aku dosa itu duduk noneng bumi diusir ke apa itu. Aku ya iso ngatasi dosaku dhewe Nabi Adam. Diarahkan kepada nabi-nabi yang lain. Yang nabi yang lain itu sama, nggak ada yang berani. Fakulluhum yuhitu anha hatta yantahu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu menghindar. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semuanya menghindar. Ya. Nih, fakulluhum yuhitu anha hatta yantahu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu menghindar. Sampai orang-orang akhirnya ngumpul di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ja'u ilaihi qala ana laha ana laha. Ketika Nabi Muhammad SAW dimintai seperti itu dan mereka, maaf, Nabi Muhammad SAW itu memang sudah diberikan oleh Allah kesempatan memberi syafaat. Ya. Maka Nabi nanti kemudian fayazhabu fayasjudu lillahi tahtal arsh. Rasulullah SAW sujud ya di hadapan Allah di bawah arsh. Wa yashfa'u indallahi fi ayyati li faslil qada'i bainal ibadi fa yashfa'u Allah. Akhirnya Rasulullah SAW memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon izin memberi syafaat kepada orang, memberi pertolongan kepada orang-orang tersebut, kepada manusia-manusia atas izin Allah ya, sampai putusan perkaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia itu. Fayashfa'ahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat.
Wa ya'tiya fi dhulalin minal ghamam ba'dama talshaqqa as-sama'u ad-dunya wa yanzilu man fiha minal malaika. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan berupa awan. Ya. Dan itu setelah langit dunia itu terbelah. Makanya ada surat Al-Insyiqaq ya. Idza as-samaa'u syaqqat wa zinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Nah, itu kan. Jadi langit dunia itu terbelah, itu yang kemudian digambarkan nanti matahari itu panas sekali dan dekat sekali. Maka yang dibutuhkan adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyatakan ada naungan khusus nanti diberikan kepada 7 kelompok orang. Ini ya sering kita ngaji itu ya. Sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati yawma la zilla illa zilluh. Ya. Ada 7 kelompok orang yang akan diberikan naungan oleh Allah kepada mereka pada hari di mana tidak ada naungan lagi ya, pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya itu tidak mudah. Ya, 7 kelompok orang itu tidak mudah untuk mendapatkan status itu. Ya. Yang pertama itu imamun adil. Pemimpin yang adil. Ya. Angger. Ambil saat ini. Pemimpin yang adil. Sulit ya. Menemukan pemimpin yang adil itu seperti menemukan jarum di atas jerami gitu ya. Tapi ada. Gitu. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh ya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda kok nyantri dalam makna yang positif, bukan sekedar jadi santri gitu ya. Ya, pemuda arek enom kok sopo masjid itu ini ya. Nek sing wis tuwek-tuwek sopo masjid itu wis biasa. Biasa. Itu lumrah. Mestine ngono gitu ya. Nek tuwek guru sopo masjid sing masalah itu ya. Nah, gitu. Jadi yang masalah itu nek tuwek gak sopo masjid. Termasuk yang tidak biasa tapi itu positif adalah muda tapi banyak beribadah kepada Allah. Itu nanti yang akan dijanjikan oleh Allah. Warajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aina. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi khala'in dalam saat sunyi fafadat aina. Kemudian matanya itu berlinang air mata karena mengingat Allah. Mungkin di sepertiga malam terakhir. Tapi tidak disebut di sini ya, harus di sepertiga malam terakhir. Pokoknya dungo iso nangis. Ya. Itu juga demikian. Hanya saja banyak dungo sing nangis bukan ingat Allah, soalnya ingat sumpeke itu misalnya ya CC. Dudu eling Gusti Allah nangis niku. Nangis iku eling sumpeke masalah iku masalah beda lagi gitu ya. Jadi sing dieling iku masalahe itu beda. Kemudian yang keempat, warasulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya selalu
tertaut dengan masjid di mana saja. Wong niku nek kulino nang masjid. Ya. Rasulullah SAW berjanji, menyatakan. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fasyhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada orang kok ya'tadul masjida, adatnya itu nang masjid, adatnya itu kebiasaannya, kulino biasa nang masjid. Ya, bersaksilah bahwa orang itu beriman. Indikatornya bukan angel-angel. Wis kulino nang masjid. Nah, orang kalau sudah kulino nang masjid, hatinya tertaut dengan masjid. Nang pundi mawon sing digoleki pertama itu nang masjid. Lu mau nang dia digoleki pertama sadurunge tempat-tempat lain masjid. Berkesempatan keluar kota, nginep di hotel, sing digoleki pertama masjid. Sing paling cidek nanti nang kene. Itu qalbu mu'allaqun fil masjid. Dan itu memang begitu biasanya. Bahkan mau keluar negeri pun sama, sing digoleki pertama masjid. Cuma kalau perginya jauh-jauh, ya tetap harus punya bekal ilmu lebih banyak. Ada seorang profesor ini orang Indonesia, ketua asosiasi masjid. Nah, jenenge ketua asosiasi masjid ya kulino nang masjid. Mosok gak kulino nang masjid. Ya, cuma masjidnya masjid kampus. Asosiasi masjid kampus. Ya memang sejak masih mahasiswa yang tinggalnya di masjid. Nah, itu tadi syabun nasyafi ibadatillah. Sampai sudah jadi profesor yang diurusi ya masjid. Datanglah Inggris. Sing digoleki pertama masjid. Cuma ternyata beda di sana dia dengan di sini. Sholat subuh, ya, sholat subuh. Dan sholat subuh berjamaah. Ketika berjamaah itulah kemudian imamnya membaca surat Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ternyata amin dewe. Sing liyane meneng mboten seneng amin. Ini namanya perlu ya kita tuh belajar ya dan gak gampang kagetan ya. Jadi sak masjid niku ono sing muni amine banter ono. Ya, kecuali ya dia sendiri. Wah, mosok karo hadis sak menawa itulah perbedaan fikih itu ya. Dan ngoten niku gak perlu. Justru sing aneh itu sing amin ijenan niku wau. Setelah sholat akhirnya disopoi wong wakil. Ini saya langsung dengar dari yang bersangkutan ya ketemu. Nah, saya juga dulu ikut menjadi pengurus asosiasi masjid kampus dulu ya. Sekarang sudah digantikan yang lain saya wis nggak ikut. Lama saya ikut di situ ketemu dengan beliau itu ketua asosiasi masjid kampus. Pengalaman di luar itu ternyata begitu. Jadi justru yang aneh yang amin dikeraskan itu. Akhirnya kata beliau, berarti di Eropa itu begini. Beberapa hari berikutnya itu ke Portugal, nggak jauh sana itu ya. Meskipun ngomong Inggris, Portugal, Prancis, itu jarak ini bukan atau ya. Sudah siap-siap dengan hal yang sama. Ketika di sana ketemu masjid, sholat berjamaah, ya, sama perlakuannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siap wis gak usah amin. Ternyata liane amin.
gitu ya nggak sama. Tapi yang penting itu kemanapun kita itu, jadi saya tahu. Ya, misalnya nggak usah jauh-jauh di sini saja ya, Muhammadiyah, ya sampai di sini. Dengan nanti ketika di tempat yang lain, itu sudah berbeda. Kalau di sini imamnya tidak mengeraskan bacaan basmalah, langsung habis takbir baca doa iftitah sebentar, kemudian membaca ta'awudz, baca basmalahnya disirkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Tapi kalau ke tempat lain, meskipun Muhammadiyah, mau ke Jawa Barat lah ukurannya, Jawa Barat, Jakarta, bahkan sampai di Sumatera di Masjid Muhammadiyah, Bismillah atau Basmalah itu ya dikeraskan bacaannya. Gitu. Jadi saya sudah berkeliling, insya Allah sudah tahu. Oh begini, ya. Dan memang kedua-duanya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini gampang nih teh ini. Oh, Bismillah itu banterno NU. Ini ngono mbok gak ngono ya. Muhammadiyah ya begitu. Gitu ya. Jadi makanya perintah Allah itu siru filah. Ya. Kelilingo. Ya. Lungo-lungo ojo ngomah. Cek oh ya. Iya, lungo sing ato siru filah. Ya. Supaya tahu. Baik, saya lanjutkan. Ya. Tapi kemanapun itu, salah satu tempat yang harus kita cari pertama kali adalah masjid. Warajulani tahabba fillah, dan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat saya singgung ya, kalau suka kepada orang karena suke, karena dulur itu lumrah biasa. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ta'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ya, termasuk orang yang dirayu, perempuan punya jabatan, cantik, tapi gak benar masalahnya. Itu kemudian dijawab ini akhafullah. Dan yang terakhir, ini meskipun kelihatannya sederhana ini, tapi prakteknya gak ngono. Rasulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ya ini bukan kalimat ajakan, itu harus kalimat ajakan verbal. Ya, meskipun dengan gerak-gerik ono wong itu secara verbal gak nawani. Ya, tapi gerak-geriknya malah ditutno terus delok terus iki padha wae. Ya. Itu juga mengundang gitu kan. Da'athu itu kan diundang. Yang mengundang itu bukan hanya undangan melalui lisan, melalui mulut, undangan melalui WA, ya, undangan melalui gerak-gerik, ya ada. Pokoknya yang ini sedang viral apa? Sonhorek. Sonhorek bawa apa namanya? Bawa artis, bawa penyanyi, dan saya protes dengan banyak TikTok ya, sing duwe sonhorek itu atau penggemar itu sangat lah gitu ya. Yang jelas MUI Jawa Timur sudah mengkaji itu, ya sebenarnya yang diharamkan bukan sonnya, kita juga pakai son.
ya. Tapi uh, ketika sudah disebut dengan sonhor itu ternyata sudah ada paketannya dari sisi apa namanya volume suara yang ditimbulkan sampai kemudian tarian-tarian dan lagu-lagu yang menjadi pengiringnya itu sudah ada paketannya di situ. Kalau songnya masuk son itu enggak lah, gitu ya. Dan yang terakhir rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at. Dan orang yang bersedekah ya dengan satu sedekah saking sembunyinya seakan-akan tangan kanannya bersedekah, tangan kiri ini karo. Zaman saat ini malah justru ya, pengumuman itu yang penting, sedekah itu pasti penting. Saat ini kan pengumuman yang penting, sedekah seberapa penting. Baik itu ini ya terkait dengan apa tadi syafaat yang diperoleh oleh manusia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah satunya yang ditunggu itu adalah apa tadi? Naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. وينزل من فيها من الملائكة ثم ثانية ثم ثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجر من تسبيحهم يقولون سبحان الملك والملكوت سبحان رب العرش الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه أبدا أبدا إلى آخره. Itu makna ayat ini ya. Ayat ini menunjukkan bahwa nanti di hari akhir kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menunggu putusan perkara dari Allah. Yang ditunggu terutama adalah ya apakah kita itu akan masuk surga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau justru masuk neraka karena amal perbuatan kita sekalian. Auzubillahi min adzabillah. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ayat sebelumnya kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk agama Islam secara ya, secara total dengan mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhi ajakan dan langkah-langkah syaitan. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini memberikan kepada kita peringatan bahwa nanti kalau tidak bisa mengikuti perintah Allah, kalau justru mengikuti langkah syaitan, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita itu akan dihadapkan dengan situasi bagaimana hanya untuk menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Manusia nanti berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menggambarkan situasi akhirat dengan satu gambaran. Ayat-ayat yang ada di dalam surah, di dalam apa namanya, surat-surat pendek, tidak di juz amma khususnya. Itu nanti lebih rinci, atau di juz ke-29 itu lebih rinci akan membahas tentang situasi-situasi di hari akhir nanti. Ayat ini hanya menggambarkan satu contoh saja, bahwa di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan dan manusia semuanya akan memohon syafaat. Mereka minta kepada Rasulullah SAW, tapi sebelumnya akan
menghadap dulu, ngabsen situ-situ, Nabi diabsen satu persatu. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bersedia sampai pada waktunya nanti menghadap atau menemui Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama rombongan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.